Dalam gudang kreativitas musik alternatif, tersembunyi sebuah perjalanan epik yang mengubah panorama musik dunia. Sebuah kisah menakjubkan dari band Radiohead. Perjalanan awal yang sederhana dari band sekolah hingga meledak menjadi ikon musik global. Radiohead adalah band eksperimental rock alternatif asal Inggris, Britania Raya, yang terbentuk pada tahun 1985. Band ini beranggotakan Thom Yorke sebagai vokalis, Jonny Greenwood sebagai gitaris, Ed O'Brien sebagai gitaris, Colin Greenwood sebagai bassis, dan Philip Selway sebagai drummer. Para personel Radiohead bertemu pertama kali di Abingdon School, yaitu sebuah sekolah independen untuk anak laki-laki di Abingdon, Oxfordshire, Inggris. Awalnya band ini bernama On a Friday. Nama On a Friday mengacu kepada hari biasa latihan mereka di ruang musik sekolah. Pada tahun 1991, mereka merekam demo yang menarik perhatian Chris Hufford, yaitu produser Slowdive. Chris Hufford terkesan dan kemudian menjadi manajer On a Friday. Tanggal 21 Desember 1991, On a Friday menandatangani kontrak rekaman 6 album dengan EMI. Atas permintaan EMI, band ini mengubah nama mereka menjadi Radiohead. Nama itu diambil dari lagu milik Talking Heads yang berjudul Radiohead. Terdapat pada album True Stories yang dirilis pada tahun 1986. Paul Coldery dan Sean Slade yang pernah bekerja dengan band indie Amerika yaitu Pixies dan Dinosaur Jr. diminta untuk memproduseri album debut Radiohead. Album tersebut direkam dengan cepat di Oxford pada tahun 1992. Bulan September 1992, Radiohead merilis single pertama mereka berjudul Creep. But I'm a creep. Setelah merilis single tersebut, Radiohead mulai mendapat perhatian di media musik Inggris, namun tidak semuanya memberikan respon positif. Bahkan single tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh BBC Radio 1 karena lagunya yang terlalu depresi. Kemudian album debut mereka yang berjudul Pablo Honey dirilis pada bulan Februari 1993. Album ini mencapai peringkat 22 di tangga album Inggris. Beberapa kritikus membandingkan Radiohead dengan gelombang musik grunge yang populer di awal dekade 90-an dan menjuluki mereka sebagai Nirvana Light. Tak lama kemudian, Radiohead mulai menarik perhatian pendengar di tempat lain. Lagu Creep sering diputar di radio Israel. Bulan Maret 1993, setelah lagu tersebut menjadi hit di sana, Radiohead diundang ke Tel Aviv untuk pertunjukan pertama mereka di luar negeri. Di waktu yang sama, Creep mulai diputar di stasiun radio Amerika Serikat dan naik ke nomor 2 di tangga lagu rock modern Amerika Serikat. Bulan Juni tahun 93, Radiohead memulai tur Amerika Utara pertama mereka dan di waktu yang sama, video musik untuk lagu Creep sedang diputar di MTV. Tahun 94, Radiohead mulai mengerjakan album kedua mereka dengan produser veteran Abbey Road Studios, John Leckie. Ketegangan meninggi dengan harapan yang meningkat untuk menyamai kesuksesan dari lagu Creep. Di tahun yang sama, mereka juga merilis EP yang berjudul My Iron Lung yang diproduseri oleh Nigel Godrich. EP tersebut dipromosikan melalui stasiun radio alternatif dan penjualan EP My Iron Lung lebih baik dari yang diharapkan, hingga banyak orang yang berspekulasi kalau Radiohead telah membangun basis penggemar. Pada akhir tahun 94, Radiohead selesai merekam album kedua mereka dan segera merilisnya pada bulan Maret 1995. Album tersebut berjudul The Bands. Album ini didorong oleh riff padat dan atmosfer halus dari 3 gitaris, dengan penggunaan keyboard yang lebih banyak daripada album debut mereka. Album ini juga menerima ulasan yang lebih positif untuk penulisan lagu dan penampilannya. Beberapa single dari album ini diantaranya Fake Plastic Trees, High and Dry, dan Jazz. The Bands menempati peringkat 88 di tangga album Amerika. Berkat album The Bands, Radiohead bisa mencapai kesuksesan di tengah ledakan musik Britpop dimulai dan mendominasi Inggris. Kemudian, Radiohead kembali melakukan tur ke Amerika Utara dan Eropa sebagai band pembuka untuk grup musik R.E.M. Selesai tur, mereka kembali melakukan rekaman untuk album ketiga mereka. Album ketiga tersebut dirilis pada bulan Mei 97 dengan judul OK Computer.
Album ini adalah hasil eksperimen mereka dengan struktur lagu yang menggabungkan pengaruh ambient, avant-garde, dan elektronik, serta lirik yang abstrak. Sebagian orang membandingkan album OK Computer secara tematis dengan album milik band Pink Floyd yang berjudul The Dark Side of the Moon. OK Computer adalah album pertama Radiohead yang menempati peringkat nomor 1 di Inggris dan membuat mereka meraih kesuksesan secara komersial di seluruh dunia. Meskipun menempati peringkat 21 di tangga album Amerika, album ini akhirnya mendapat pengakuan yang luar biasa di sana, hingga mengantarkan Radiohead menerima penghargaan Grammy Awards pertama mereka, memenangkan album alternatif terbaik, dan masuk nominasi untuk album terbaik di tahun tersebut. Beberapa single dari album ini adalah Paranoid Android, Karma Police, dan No Surprises. Pada tahun yang sama, Radiohead menjadi salah satu band pertama di dunia yang memiliki situs web dan mengembangkan pengikut online yang setia. Dalam beberapa tahun, ada lusinan situs penggemar yang didedikasikan untuk mereka. Pada awal tahun 1999, Radiohead mulai mengerjakan album berikutnya. Ketegangan mulai muncul di antara personel Radiohead. Anggota band memiliki visi yang berbeda terhadap masa depan Radiohead, dan Thom Yorke mengalami hambatan dalam menulis lagu, sehingga mempengaruhinya ke arah penulisan lagu yang lebih abstrak dan terfragmentasi. Setelah hampir 18 bulan, akhirnya sesi rekaman Radiohead selesai pada bulan April tahun 2000. Lalu album keempat mereka dirilis pada bulan Oktober tahun 2000 dengan judul Kid A. Album ini menampilkan gaya minimalis dan terstruktur dengan instrumentasi yang lebih beragam, seperti ondes martenot, ketukan elektronik terprogram, string, dan klakson jazz. Album ini debut pada peringkat 1 di banyak negara, termasuk Amerika. Album ini juga menerima penghargaan Grammy untuk album alternatif terbaik dan nominasi untuk album tahun ini pada awal tahun 2001. Majalah Time dan Rolling Stone menobatkan album Kid A sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa. Bulan Mei 2001, album kelima Radiohead dirilis, berjudul Amnesiac. Album ini terdiri dari track tambahan dari sesi pembuatan album Kid A sebelumnya, termasuk lagu Live in Glass House. Album ini menduduki puncak UK Album Chart dan mencapai nomor 2 di Amerika Serikat, serta dinominasikan untuk Grammy Award dan Mercury Music Prize. Bulan Juni 2003, album ke-6 Radiohead yang berjudul Hail to the Thief dirilis. Thom Yorke mengatakan kalau lirik pada album ini dipengaruhi oleh rasa ketidaktahuan, intoleransi, kepanikan, serta kebodohan setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tahun 2000. Album ini dipromosikan melalui situs web Radiohead, film pendek, video musik, dan webcast studio. Album Hail to the Thief memulai debutnya pada peringkat 1 di Inggris dan nomor 3 di tangga lagu Billboard Amerika, hingga akhirnya mendapat sertifikasi platinum di Inggris serta emas di Amerika Serikat. Pada Grammy Awards 2004, Radiohead kembali dinominasikan untuk Best Alternative Album. Produser mereka, Godrich, dan engineer Daryl Thorpe juga menerima Grammy Award untuk Best Engineer Album. Hail to the Thief adalah album terakhir Radiohead bersama dengan label mereka EMI. Hingga pada tahun 2006, New York Times menggambarkan Radiohead sebagai band tanpa label paling populer di dunia. Tanggal 10 Oktober 2007, Radiohead merilis sendiri album ke-7 mereka yang berjudul In Rainbows. Melalui situs web mereka, pendengar bisa mengunduhnya dengan cara membayar sukarela atau bahkan gratis. Hal itu menjadi berita utama di seluruh dunia dan menciptakan perdebatan tentang implikasinya bagi industri musik. Reaksi media positif dan Radiohead dipuji karena menemukan cara baru untuk terhubung dengan penggemar. Namun ada beberapa musisi yang mengkritik tindakan Radiohead tersebut. Mereka menganggap itu adalah tindakan yang kurang sukses. In Rainbows telah diunduh sebanyak 1,2 juta kali pada hari peluncurannya. Versi fisik album In Rainbows dirilis di Inggris pada akhir Desember 2007 melalui XL Recordings dan rilis di Amerika Utara pada Januari 2008 melalui TBD Records. Album ini meraih peringkat 1 di Inggris dan Amerika Serikat. Keberhasilan itu adalah pencapaian tertinggi Radiohead di Amerika Serikat sejak album Kid A.
Album ini menjadi album nomor 1 mereka yang kelima di Inggris dan terjual lebih dari 3 juta kopi dalam kurun waktu 1 tahun. Album ini mendapat pujian karena musiknya mudah diterima dan liriknya bersifat pribadi. Album ini dinominasikan untuk Mercury Music Prize dan memenangkan penghargaan Grammy tahun 2009 untuk kategori album musik alternatif terbaik dan paket edisi terbatas atau kotak terbaik. Single pertama dari album In Rainbows berjudul Jigsaw Falling Into Place dirilis pada Januari 2008. Diikuti oleh single Nude pada bulan Maret yang memulai debutnya pada peringkat 37 di Billboard Hot 100. 18 Februari 2011, Radiohead merilis album ke-8 mereka berjudul The King of Limbs. Album ini terjual sekitar 300.000 hingga 400.000 eksemplar melalui situs web Radiohead. Edisi retail album ini memulai debutnya pada peringkat 6 di US Billboard 200 dan peringkat 7 di UK Albums Chart. Dua lagu yang tidak disertakan di The King of Limbs berjudul Super Collider dan The Butcher dirilis sebagai single double A-side untuk Record Store Day pada bulan April. Bulan Februari 2012, Radiohead memulai tur Amerika Utara mereka. Hingga pada tanggal 16 Juni 2012, 1 jam sebelum gerbang dibuka di Downsview Park, Toronto untuk konser terakhir tur Amerika Utara Radiohead. Atap panggung sementara tempat tersebut runtuh dan menewaskan teknisi drum Scott Johnson serta melukai 3 anggota Radiohead lainnya. Bulan September 2014, Radiohead mulai mengerjakan album studio ke-9 mereka. Album studio ke-9 tersebut berjudul A Moon-Shaped Pool, dirilis pada Mei 2016 di situs web Radiohead dan toko musik online. Diikuti oleh versi retail yang dirilis pada bulan Juni 2016 melalui XL Recordings. Album ini dipromosikan melalui video musik untuk single Burn the Witch dan Daydreaming. Album ini menjadi album nomor 1 Inggris ke-6 mereka dan mencapai nomor 3 di Amerika Serikat. Juga menjadi album Radiohead kelima yang dinominasikan untuk Mercury Prize. Hal tersebut menjadikan Radiohead sebagai artis yang paling banyak masuk nominasi dalam sejarah penghargaan itu, dan juga dinominasikan untuk album musik alternatif terbaik dan lagu rock terbaik. Pada tahun 2016 hingga 2018, Radiohead melakukan tur ke Eropa, Jepang, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, termasuk menjadi penampil utama di Festival Coachella dan Glastonbury. Bulan Juni 2017, Radiohead merilis ulang album OK Computer sebagai perayaan ulang tahun ke-20 album tersebut. Album yang dirilis ulang tersebut diberi judul OK Computer Oknotok 1997-2017. Album ini terdiri dari versi remaster dari album OK Computer, B-sides, dan materi yang belum pernah dirilis sebelumnya. Album ini memulai debutnya pada peringkat 2 di UK Album Chart dan mencapai peringkat 23 di Billboard 200 Amerika Serikat. Hal itu membuat Radiohead dinominasikan untuk Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2017. Tanggal 5 November 2021, Radiohead merilis album berjudul Kid Amnesia. Album ini adalah gabungan dari 2 album mereka sebelumnya, yaitu Kid A pada tahun 2000 dan Amnesiac pada tahun 2001. Dalam album ini juga terdapat bonus disc berjudul Kid Amnesia, berisi materi yang belum pernah dirilis sebelumnya. Album ini dipromosikan melalui media sosial TikTok, diikuti dengan rilisan single dan video musik untuk lagu-lagu baru seperti If You Say The Word dan Follow Me Around. Kid Amnesia berhasil masuk ke dalam 10 besar tangga album di beberapa negara, menduduki peringkat pertama di tangga album independen Inggris, serta posisi teratas di tangga album alternatif dan rock Billboard Amerika Serikat. Banyak orang memuji musik dan inovasi rilis dari Radiohead. Mereka mengatakan kalau Radiohead telah mempengaruhi industri musik secara keseluruhan. Radiohead telah menjadi tonggak sejarah dalam evolusi musik modern, dengan keberanian menghadapi tantangan dan terus menjelajahi wilayah yang tak terjamah. Band Radiohead mendedikasikan diri untuk menjadi tiang pancang yang menginspirasi jutaan jiwa. Band ini mengingatkan kita bahwa musik tak hanya tentang melodi dan lirik, tetapi sebuah perjalanan yang menggugah dan menyatukan, mengubah kita menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar penonton.